Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya seorang suami menyuruh istri untuk berhenti kerja, namun istri menjawab, berapa besar engkau akan memberikan saya uang? Ini istri yang kurang ajar ini. Dan ini termasuk kedurhakaan, karena istri wajib taat kepada suaminya. Karena yang wajib mencari nafkah siapa? Suami yang wajib cari nafkah. Ada berapa imam yang tidak menikah? Kenapa mereka tidak menikah? Ditanya kepada imam-imam itu, kok tanya kepada saya? Kita ukuran kita, perhatikan ini, kepada semuanya yang hadir, ukuran kita bukan imam, bukan syekh, bukan ustadz, tapi contoh teladan kita siapa? Contoh teladan kita siapa? Rasulullah SAW. Kita bukan ikut imam, ikut Nabi, ikut Rasulullah SAW. Jika ada imam yang tidak menikah, jadi contoh apa tidak? Enggak jadi contoh. Yang kita ikut Rasulullah SAW. Karena Allah merintahkan orang untuk menikah. Fankihu ma tabalakum minan nisa. Nikahilah wanita yang baik. Ini soal doanya anak, minta ampun kepada Allah untuk orang tuanya. Tentunya orang tua yang bagaimana? Orang tua muslim. Kalau orang tua kafir boleh nggak? Kalau orang tuanya kafir minta ampun buat orang tua kafir boleh atau tidak? Tidak boleh. Dalilnya? Yang main jawab aja. Dalil. Disebutkan ayat berapa? Antum lihat di surah At-Taubah, memohonkan ampunan buat orang kafir atau orang tua kafir nggak boleh, hukumnya haram, nggak boleh. Allah menyebutkan dalam surah At-Taubah ayat 113. Antum lihat itu. Maka Nabi walladzina amanu yastaghfirul musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak patut bagi Nabi dan orang beriman memohonkan ampun untuk orang-orang musyrikin meskipun mereka sanak kerabat mereka sendiri. Sesudah jelas bagi mereka bahwa mereka termasuk penghuni neraka jahim. Surah Taubah ayat 113. Dan juga termasuk nggak boleh menyolatkan orang kafir, mendoakan orang kafir, dan juga orang-orang munafik, nggak boleh. Allah juga sebutkan di dalam ayat yang lain. Jadi menyolatkan orang kafir nggak boleh, mendoakan mereka nggak boleh. Itu di surah At-Taubah ayat 84. Apakah benar ada hadis yang menyebutkan bahwa perempuan yang minta cerai dari suaminya nggak akan mencium aroma sorga? Betul. Itu hadisnya ada di halaman 217. Nabi bersabda, ayyuma imra'atin sa'alat zawja talaqa min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Siapa aja wanita yang minta cerai dari suaminya tanpa alasan yang syar'i, maka haram bagi dia aroma sorga. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Darimi dan lainnya. Bagaimana seorang anak yang lahir dari perzinaan? Seorang anak yang lahir dari perzinahan, Nabi menyebutkan bahwa itu adalah jelek. Tapi anak ini, dia tidak salah kalau dia sekarang berbuat kebaikan, dia melakukan amal taat, diterima oleh Allah Ta'ala.
soal itu berkaitan dengan nasabnya aja. Artinya nasabnya nggak bisa dinisbatkan kepada ayah yang menzinai, tidak bisa. Meskipun setelah itu ayahnya menikahi ibunya, tetap aja nisbatnya kepada ibunya. Tapi si anak dengan dia berbuat kebaikan, ya dia menjadi anak yang soleh, nggak berpengaruh soal perzinahan yang terjadi dari bapaknya dengan ibunya. Itu perbuatan mereka berdua yang berdosa. Adapun si anak tetap dia harus berusaha bagaimana menjadi anak yang soleh. Apakah seorang istri berdosa jika diajak untuk berhubungan di malam hari, dia tidak mau? Alasannya airnya dingin. La haula wala quwwata illa billah. Ini dosa besar. Antum lihat hadisnya, bahwa perempuan yang diajak untuk bercampur dengan suaminya tapi dia tidak mau, itu dosa-dosa besar. Lihat di halaman 203. Ini perhatikan nih, kepada wanita-wanita, perhatikan halaman 203. Nabi bersabda SAW, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat an taji'a fabata ghadbana 'alaiha la'anatha al-malaikah hatta tusbiha." Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur untuk jima, bersetubuh, dan istri menolaknya sehingga membuat suaminya marah, maka istri ini akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh, dilaknatnya. Ini hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Sampai riwayat yang lain hatta tarji'a, sampai dia kembali kepada suaminya, mau dia bersetubuh. Dan riwayat disebutkan hatta yardu anha, sampai suaminya redho. Kalau suaminya enggak redho sampai pagi, terus dilaknat sampai besoknya lagi. Terus seperti itu. Dosa besar ini. Dosa besar. Sampai Nabi menyebutkan, seandainya suami itu mengajak dia, ini sekedar perumpamaan aja, walau sa'ala nafsah wa ya laqatabin lam tamna'hu. Kalau seandainya suami itu minta istrinya untuk berhubungan intim, bercampur ketika berada di atas punggung onta, maka nggak boleh dia tolak. Ini perumpamaan, sampai di punggung onta wajib dia untuk memenuhi. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah, Ahmad dan yang lainnya. Makanya ketika Nabi SAW melihat seorang wanita, ini Nabi melihat wanita lewat sebagai laki-laki, bangkit syahwatnya Nabi. Nabi langsung mendatangi istrinya. Waktu itu istrinya sedang masak. Nabi ajak untuk bercampur, dia nggak boleh nolak. Kemudian setelah itu, setelah Nabi bercampur, kemudian Nabi keluar. Sahabat tanya, Rasulullah, kenapa, ada apa ya Rasulullah? Tadi aku melihat seorang wanita, kemudian bercampur. Kata Nabi, inna min amathili a'malikum ityanul halal. Sesungguhnya di antara amal kalian yang paling utama, mencampuri istri kalian. Itu sabda Nabi SAW. Makanya si istri nggak boleh menolak. Seorang istri juga nggak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Antum lihat di halaman 204. Nabi bersabda, la tasumil maratu wa ba'lu asyai'un illa bi'izni. Dan tidak boleh seorang puasa sunnah, seorang wanita puasa sunnah kecuali suaminya ada di situ, kecuali dengan izinnya. Jadi kalau suaminya ada di rumah itu, dia nggak boleh puasa kecuali dengan izin. Kecuali kalau suaminya safar keluar kota atau luar negeri, boleh dipuasa tanpa izin suaminya. Tapi kalau ada nggak boleh. Wala ta'dan fi baiti wa huwa syahid illa bi'izni. Dan enggak boleh mengizinkan seseorang masuk ke rumahnya kecuali dengan izinnya. Siapa aja enggak boleh diizinkan, hatta saudaranya dia. Saudaranya, saudara kandung si perempuan, enggak boleh diizinkan kecuali dengan izin suaminya untuk masuk ke rumahnya. Wa ma anfaqat min kasbi min ghairi amri fa inna nisfa ajri lahu. Apabila ia menginfakkan harta dari usaha suaminya tanpa perintahnya, maka separuh ganjarannya adalah untuk suaminya. Di sini ada terkandung faedah hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dilarang puasa sunat kecuali dengan izin suami. Yang kedua, tidak boleh mengizinkan orang lain masuk ke rumah
rumah suami tanpa izinnya. Dan apabila seorang istri sedekah atau infak harus izin suaminya. Apakah berdosa apabila seorang itu mampu poligami tapi dia tidak melaksanakannya? Tidak, ini kan bukan wajib. Pernikahan awal kalau dia belum menikah itu wajib. Tapi ketika dia sudah punya istri, itu nggak ada kewajiban lagi untuk menikah lagi. Itu sifatnya kebutuhan aja. Kebutuhan aja, artinya keutamaan. Gitu. Kalau memang dia mampu untuk menikah, dia menikah. Kalau enggak, dia merasa cukup dengan satu, enggak ada masalah. Gitu. Karena Allah juga sebutkan kalau seandainya dia nggak mampu untuk berlaku adil, disuruh satu aja. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Dalam surah An-Nisa ayat 3. Jadi adalah kawinlah wanita-wanita itu 2, 3 atau 4. Kalau kalian nggak mampu adil, maka satu aja. Tapi yang harus diingat tentang masalah poligami ini, bahwa ta'adud disyariatkan dalam agama Islam. Syariat yang membenarkan ayatnya adalah Al-Quran, dan Nabi membenarkan dan Nabi mencontohkan. Jangan ditolak gitu. Kalau dia belum mampu untuk melaksanakan, nggak ada masalah, tapi jangan menolak syariat. Perhatikan, jangan menolak syariat, karena menolak syariat besar dosanya, kufur, bisa kufur. Gitu. Boleh nggak seorang suami memukul istrinya apabila dia kurang ajar atau nusyuz? Boleh, sesuai dengan nas Al-Quran di surah An-Nisa ayat 34. Tapi dorban ghaira mubarrihin, pukulan yang tidak melukai. Boleh memukul sesuai dengan nas ayat. Karena Allah sebutkan di surah An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafidha wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun fa in ata'anakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Wanita-wanita yang nusyuz, yang kurang ajar atau durhaka, maka kalian nasihati mereka. Sudah nasihati nggak mempan, pisahkan tempat tidurnya, jangan dicampuri. Nggak mempan juga, pukul, tapi pukulan yang tidak melukai. Kalau dia kembali taat, maka jangan kalian mencari jalan untuk menyusahkan mereka. Surah An-Nisa ayat 34. Jika ada seorang wanita yang sudah dinadzor oleh seorang laki-laki, namun dia belum meminangnya, ada laki-laki melamarnya, boleh tidak? Ya, sekarang yang jadi ukuran bukan soal nadzornya. Yang soal ukuran apa di sini? Khitbahnya. Dia sudah khitbah belum melamar. Soal lihat, bisa yang lihat 2, 3, 4 orang yang melihat dia. Tapi yang masuk yang lebih dulu yang mana? Meminta, saya mau nikah kepada anti. Dia yang pertama kali khitbah, yang lain nggak boleh masuk. Sampai yang laki-laki membatalkan, baru yang lain boleh masuk. Kalau soal nadzor, dia sudah banyak dilihat juga oleh orang. Saya sudah menikah 5 tahun. Qadarullah, kami belum dikaruniai anak keturunan. Terus bagaimana, apa yang harus kami lakukan? Kami sudah berdoa, ya harus bersabar, karena antum perhatikan masalah keturunan, memang kita semuanya nikah ingin dapat keturunan, tapi kalau belum dikaruniai oleh Allah keturunan, ya harus sabar dan terus berdoa kepada Allah. Karena memang di dalam Al-Quran ada Allah sebutkan, ada orang-orang yang Allah jadikan dia mandul. Allah yang menyebutkan demikian. Makanya harus sabar dan banyak berdoa kepada Allah SWT, dan lakukan amal-amal soleh sebanyak-banyaknya. Saya sebutkan di buku ini di halaman
75, 76, 77 dan seterusnya, tentang apa yang harus dilakukan oleh rumah tangga suami istri yang belum dikarunia anak. Saya sebutkan di sini. Jangan putus asa. Antum lihat bagaimana Nabi Ibrahim puluhan tahun belum dikaruniakan anak, berdoa kepada Allah, dikaruniakan anak. Nabi Zakaria puluhan tahun, bukan setahun 2 tahun, sampai sudah tua Nabi Zakaria belum punya anak juga. Dan disebutkan dalam Al-Quran bahwa istrinya apa? Mandul. Tapi nggak putus asa berdoa sampai Allah karuniakan seorang anak yang belum pernah ada nama sebelumnya. Siapa namanya? Yahya. Allah abadikan. Anda bisa lihat tentang Nabi Zakaria. Tapi doa terus, jangan berhenti, jangan putus asa. Ikhtiar juga tapi ikhtiar, dan terus lakukan amal-amal soleh dan perbanyak istighfar. Perhatikan tuh, yang belum punya anak perbanyak istighfar. Karena istighfar itu punya pengaruh, minta ampun kepada Allah punya pengaruh yang luar biasa. Bagaimana dengan anak-anak yang suka main HP, main game? Ya diingatkan dong, terus diingatkan. Memang ini nggak cukup sekali, terus diperhatikan, dikasih peringatan-peringatan bahwa itu nggak manfaat, buang waktu, sia-sia, terus diingatkan. Bagaimana hukumnya menikah beda agama? Ya nggak boleh. Gimana sekarang antum untuk membina rumah tangga yang islami ketika beda agama? Bisa nggak dapat sakinah mawaddah warahmah? Bisa nggak mendidik anak di atas tauhid dan sunnah? Nggak bisa. Kalau dikatakan, kan Allah membolehkan menikah dengan wanita ahlul kitab dalam surah Al-Maidah, betul. Tapi kewajiban suami bagaimana? Dia sebagai pemimpin, dia wajib nggak mengajak istrinya untuk Islam? Wajib atau tidak? Wajib. Daripada dia bersusah payah untuk mendidik istrinya untuk masuk dalam Islam, lebih cari orang wanita muslimah yang sudah siap, yang soleha. Supaya apa? Kan pendidik itu nggak gampang. Ada orang bilang, saya Ustaz menikah dengan ahlul kitab karena Allah membolehkan, saya akan ajak dia masuk Islam. Apa sanggup antum? Apa sanggup? Jangan-jangan antum nanti murtad lagi. Karena kenyataan yang ada, ketika kawin dengan wanita ahlul kitab, yang lebih berperan itu lakinya atau wanitanya? Wanitanya. Kan banyak laki-laki yang murtad dengan sebab dia nikah dengan wanita ahlul kitab. Murtad. Kalau sudah begitu, ikut dia. Anaknya ketika lahir, dia mau cerai, sayang, udah punya anak, anaknya ikut kepada ibunya. Bapaknya murtad, kemudian anaknya juga jadi orang Nasrani. Makanya yang seperti ini sebagian ulama mengatakan itu boleh bagi orang-orang yang mampu untuk mengislamkan istrinya untuk masuk Islam dan mendidik dia dari Islam. Karena kan rumah tangga punya kewajiban. Kan Allah sebutkan tadi di ayat apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Sedangkan orang Kristen, orang kafir, ahlul kitab, kalau dia mati dalam keadaan kafir, tempatnya di mana? Neraka, sesuai dengan asal Quran. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Bagaimana coba akalnya dipakai itu? Kok mau nikah dengan wanita ahlul kitab meskipun dia cantik? Nggak manfaat. Sampai Allah juga melarang menikah dengan kaum musyrikin, kafirin, nggak boleh. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan kau menikahi wanita musyrik sampai dia beriman. Mohon nasihatnya, kalau saya sedang marah atau istri sedang marah, keluar kalimat minta cerai, ini hati-hati ini, nanti menyesal. Jangan ucapkan kalimat seperti ini, sebab nanti ketika dia bicara talak, ya jatuh talak itu kalau suami yang mengucapkan. Tapi kalau istri minta cerai, nasnya kan ada hadis tadi yang saya bacakan, seorang wanita minta cerai tanpa alasan syar'i, bagi dia haram apa? Haram mendapatkan aroma sorga.
Jadi ketika ribut dengan suami, jangan minta cerai, jangan. Dan suami juga jangan menjatuhkan cerai, sabar. Jangan ucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Sebab kalau dia ucapkan akan jatuh. Satu, jatuh. Kemudian rujuk lagi dengan mencampuri, rujuk dia. Nanti marah lagi, jatuhkan lagi cerai, jatuh lagi. Dua. Nanti ketika dia kembali lagi, dia rujuk lagi, marah lagi, talak tiga. Udah, kalau talak tiga nggak bisa balik lagi. Nyesal dia seumur hidup. Apalagi udah punya anak. Bisa kembali kalau dia perempuan ini sudah nikah dengan orang lain dan sudah dicampuri oleh orang lain dan cerai. Baru boleh untuk balik. Itu pun kalau dia mau balik.